السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. ثم أما بعد. Mengawali tausiah singkat ini, marilah kita kembali memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat itu adalah nikmat bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita berbondong-bondong hadir di masjid ini, datang di masjid ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bukan hanya di dalam bulan suci Ramadan kita seperti ini, akan tetapi juga di luar bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan kami petunjuk. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kami rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pemberi. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini, keluarga kita yang ada di rumah, kelak mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita panjatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah. Tadi Pak Imam Ustadz Muhadi menghubungi saya. Tidak ada jadwal Ustadz, dan saya tidak ada. Ternyata Ustadz Gurutta yang seharusnya berdiri di depan kita semua, beliau katanya sakit. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gurutta Kiai Haji Ruslan, Prof Ruslan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakitnya. Kita bacakan surah Al-Fatihah untuk kesembuhan beliau. Ila hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, jadi surah Al-Fatihah ini
juga dikenal dengan nama Asy-Syifa. Ya, jadi surah Al-Fatihah juga Asy-Syifa. Artinya surah penyembuh. Ya, penyembuh dari segala macam penyakit. Ya, jadi tadi judulnya tentang memakmurkan masjid, tapi pendek sekali waktunya, jadi saya tidak sempat menyiapkan materi. Jadi ada materi yang lain yang saya ingin sampaikan. Hadirin rahimakumullah. Kita sebagai manusia ini pasti punya cita-cita, angan-angan, mimpi-mimpi yang ingin kita wujudkan, yang ingin kita realisasikan. Ada orang yang ingin sembuh dari sakitnya. Ada orang yang ingin punya pekerjaan yang layak. Ada orang yang ingin punya rumah. Ada orang yang ingin punya pasangan. Seperti Pak Imam Tarwih kita. Ya, mudah-mudahan secepatnya. Selama kita masih hidup di dunia ini, masih ada kemungkinan untuk diwujudkan, untuk direalisasikan. Beda ceritanya kalau kita sudah meninggal dunia. Orang yang mati itu kita tahu bahwa ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah, ada yang dulu ketika dia hidup banyak amal solehnya, ada yang sedikit. Bagi orang yang soleh ketika dia meninggal dunia, apa keinginan mereka? Yang pertama, dia ingin cepat-cepat dibawa ke kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, "Idza wudi'atil janazatu", apabila jenazah telah diletakkan di atas keranda mayat, fahtamalaha ar-rajulu ala a'naqihim, kemudian dibawalah oleh orang-orang di atas pundak mereka. In kanat salihatan, apabila si mayit itu dulunya orang yang saleh, banyak amal kebaikannya, qalat qaddimuni qaddimuni, si mayit yang soleh ini mengatakan, percepat percepat bawa aku ke kuburan. In kanat ghayra salihatin, apabila si mayit itu dulunya bukan orang yang soleh, qalat ya wailaha, si mayit yang tidak soleh ini mengatakan, ya wailaha, alangkah celakanya aku ini. Aina yadhhabuna biha, kemana mereka akan membawaku? Yasma'u sautaha kulla syai'in illa al-insan, semua makhluk mendengarkan tangisan, jeritan, teriakan si mayit yang tidak soleh ini, illal insan, kecuali manusia. Walau sami'ahal insan la sa'iqah, sekiranya manusia mendengarkan teriakan, tangisan, jeritan si mayit yang tidak soleh ini, apa kata Rasulullah? La sa'iqah, pasti manusia akan pingsan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian berikutnya keinginan orang yang soleh ketika dia meninggal dunia, dia ingin supaya kiamat cepat datang. Orang yang soleh ketika dia dikuburkan, berada di alam barzakh, di alam kubur, kemudian dia telah lolos dari pertanyaan malaikat, kemudian sudah mendapatkan kabar gembira bahwa kelak tempatnya akan di surga, dia berdoa kepada Allah supaya kiamat dipercepat. Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah percepat datangnya hari kiamat, percepat datangnya hari kiamat. Supaya apa? Dia ingin merasakan nikmatnya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian berikutnya keinginan orang yang soleh, khususnya orang yang mati syahid, yaitu dia ingin dihidupkan kembali dan mati syahid lagi, dihidupkan kembali dan mati syahid lagi, bahkan sampai 10 kali dia ingin seperti itu. Karena apa? Dia sudah merasakan betapa mulianya, betapa agungnya yang namanya mati syahid itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apa keinginan orang yang tidak soleh, orang yang banyak dosanya ketika dia meninggal dunia? Yang pertama, dia ingin sholat walaupun hanya 2 rakaat saja.
Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama para sahabatnya, kemudian Rasulullah melihat kuburan. Rasulullah kemudian bertanya, "Mau sahib hadzal qabr?" Wahai para sahabatku, siapa yang punya kuburan ini? Sahabat pun menjawab, "Fulan ya Rasulullah." Kuburan anu ini ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Raka'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum." Dua rakaat yang ringan yang kadang kita anggap sepele, lebih orang yang ada di dalam kuburan ini cintai min baqiyati dunyakum, daripada dunia yang kita kejar-kejar selama ini. Dua rakaat yang ringan, mungkin solat qobliyah, ba'diyah, solat duha, yang mungkin kita anggap biasa-biasa saja, lebih si mayit itu cintai daripada dunia yang kita kejar-kejar selama ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian berikutnya keinginan orang yang tidak soleh ketika dia meninggal dunia. Dia ingin berinfak, dia ingin bersedekah, dia ingin menyumbang, dia ingin membantu sesamanya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Infakkanlah sebahagian, belanjakanlah sebahagian, sumbangkanlah sebahagian daripada apa yang Allah berikan kepada kalian sebelum datangnya kematian kepada kalian. Kemudian kalian mengatakan, "Ya Allah, tunda dulu kematianku ya Allah. Tunda dulu sebentar saja. Saya ingin bersedekah, saya ingin menyumbang, saya ingin berbagi. Fa'as-saddaqa, saya ingin bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan saya ingin menjadi orang yang soleh." Kemudian yang terakhir, keinginan orang yang tidak soleh ketika dia meninggal dunia, tentunya dia ingin dihidupkan kembali dan ingin berbuat amal soleh. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Sehingga apabila kematian datang kepada mereka orang yang berdosa, mereka mengatakan, "Rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt." Saya ingin berbuat amal soleh, saya ingin sholat, saya ingin puasa, saya ingin baca Quran, saya ingin menyumbang, saya ingin bantu saudara saya. Fima tarakt, yang dulu ketika saya hidup saya tinggalkan ya Allah. Allah mengatakan, "Kalla, tidak bisa lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha." Ini adalah omong kosong yang mereka ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzakh sampai hari kebangkitan. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup dari tausiah singkat ini, Jibril alaihi salam pernah berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pesan itu kepada kita semua umat Rasulullah. Apa kata Jibril? "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau pasti akan mati. "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Cintai siapa yang ingin engkau cintai, tapi ingat engkau pasti akan berpisah. "Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Kerjakan apa yang ingin engkau kerjakan di dunia ini, tapi ingat Allah pasti akan membalasnya. Demikianlah tausiah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.